Pertanian sampai saat ini menjadi sektor yang penting di Indonesia. Pasalnya, sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di pedesaan dan menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Dalam episode kali ini, Dunia SMK akan menyajikan tema SMK Pertanian, di mana sekolah vokasional mendidik anak-anaknya untuk menjadi petani yang profesional. Pertanian sampai saat ini masih menjadi sektor yang penting di Indonesia. Pasalnya, sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di pedesaan dan menggantungkan nasibnya pada sektor pertanian. Sayangnya, pertanian kerap dipersepsikan sebagai sektor yang tidak menjanjikan, sehingga membuat masyarakat, terutama golongan muda, enggan berkecimpung di bidang ini. Padahal persepsi itu tidak benar. Pertanian sepatutnya tidak dipahami sebatas perkara bagaimana mencangkul, membajak, menanam, dan memanen. Pertanian juga berarti bagaimana cara mengolah hasil panen, mengemas, dan memasarkannya sehingga memiliki nilai tambah yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, untuk membangun dunia pertanian yang modern, persepsi lama itu harus dibuang. Dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sumber daya manusia yang mumpuni, dunia pertanian adalah masa depan yang menjanjikan. Nah, untuk itulah, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional mendirikan beberapa sekolah menengah pertanian di tanah air. Tujuannya tiada lain untuk mencetak tenaga muda terampil guna mendukung upaya pembangunan sektor pertanian nasional. Kebijakan dari pemerintah Kabupaten Temanggung tentang pendidikan yang berbasis pertanian ini memang diawali dari konsep indeks pembangunan manusia seutuhnya, di mana salah satunya itu adalah masalah pendidikan. Mencoba untuk mencermati bahwa secara kultur masyarakat Temanggung ini kan memang berbasis dari pertanian, sehingga sekolah-sekolah yang sifatnya vokasi kemudian mendukung daripada konsep pertanian tentunya akan kita dorong untuk bisa lebih berkiprah dan sekaligus akan mengatasi masalah-masalah atau memberikan keahlian kepada anak-anak didik supaya mereka menjadi orang-orang yang benar-benar mempunyai pengetahuan tentang pertanian yang bermanfaat bagi kehidupan di Kabupaten Temanggung ini. SMK Pertanian umumnya terdiri dari beberapa jurusan atau program keahlian seperti agronomi, pengolahan hasil pertanian, dan kimia analis. Agronomi adalah ilmu bercocok tanam yang merupakan cabang dari ilmu pertanian. Salah satu ilmu terapan berbasis biologi atau botani. Di jurusan ini, para siswa SMK akan menerima pelajaran soal bagaimana memberikan pengaruh dan manipulasi berbagai komponen biotik dan abiotik terhadap tanaman guna dimanfaatkan bagi kepentingan manusia. Kalian angkat traktor, kemudian terus jalan, kemudian masuk paling tepi. Itu traktor bisa berjalan dengan mudah karena ada headline-nya. Setelah menerima berbagai teori, para siswa jurusan agronomi digembleng dengan bermacam kegiatan praktek. Mulai dari praktek pengolahan lahan dengan traktor, praktek pengukuran lahan, pembuatan pupuk organik, hingga bagaimana cara memproduksi jamur sekam. Sementara di jurusan pengolahan hasil produksi, para siswa diajarkan bagaimana mengolah hasil budidaya pertanian menjadi produk olahan yang memiliki nilai tambah. Selain itu, di beberapa daerah, jurusan ini juga diarahkan agar bisa mendukung program ketahanan pangan setempat yang berbasis pengembangan tanaman lokal. Kami mengajarkan kepada anak-anak untuk mendidik anak-anak. Yang pertama, anak-anak tersebut mampu bekerja di bidangnya, yaitu di bidang teknologi pengolahan pangan. Yang kedua, anak-anak tersebut mampu untuk berwirausaha, membuat aneka olahan sendiri. Dan kemudian di sini kita menitik beratkan aneka olahan yang terbuat dari pangan-pangan lokal. Jurusan kimia analis pun demikian. Kurikulum yang dikembangkan di jurusan ini dibuat guna mendukung hal yang terkait dengan pengembangan sektor pertanian. Siswa analis kimia itu disiapkan juga untuk memiliki kompetensi di dalam
mengawasi kualitas pangan, produk pangan, dan juga membantu di dalam proses budidaya pertanian, sehingga sangat erat hubungannya antara analis kimia dengan pertanian. Untuk produk pangan, mereka itu memiliki kompetensi untuk menganalisa apakah produk pangan itu memang siap dan sehat untuk dikonsumsi. Di antaranya adalah anak kimia analis, itu bisa melakukan analisa-analisa yang terkait dengan komposisi dari bahan yang nantinya akan dikonsumsi oleh konsumen. Minat masyarakat untuk bersekolah di SMK Pertanian terbilang stabil. Di SMK Negeri 1 Temanggung, Jawa Tengah ini misalnya, di sekolah ini tercatat ada sekitar 1.200 siswa yang menimba ilmu pertanian. Begitu lulus, siswa SMK Pertanian ini sebagian besar sudah ditunggu berbagai perusahaan pertanian dan perkebunan berskala nasional maupun internasional. Kurikulum yang kita buat ini selaras dengan kebutuhan dunia usaha, dan kemudian praktek yang kita laksanakan juga selaras dengan kebutuhan dunia usaha, sehingga keunggulan kami, anak-anak kami ini habis terserap ke dunia kerja. Bahkan tahun ketiga sebelum lulus itu anak-anak sudah banyak yang diinden oleh perusahaan-perusahaan. Untuk agribisnis tanaman perkebunan itu perusahaan yang merekrut kebanyakan dari luar Jawa, itu dari Kalimantan dan dari Sumatera. Bahkan ada yang di Jepang, juga ada di Malaysia. Yang di Pulau Jawa pun juga banyak, terutama pada perkebunan dan dinas perkebunan pertanian. Hanya saja, tidak semua siswa lulusan SMK Pertanian memutuskan untuk langsung bekerja. Sebagian dari mereka juga ada yang memutuskan berwirausaha atau melanjutkan kuliah. Setelah saya lulus SMK, saya ingin melanjutkan perguruan tinggi negeri dan mengambil jurusan agronomi juga. Setelah saya lulus dari perguruan tinggi negeri, saya ingin kembali ke desa dan memberikan ilmu saya kepada petani-petani lain. Bahwasanya petani itu tidak hanya mencangkul dan tidak hanya mencari nafkah dan bercocok tanam saja, melainkan ada beberapa ilmu yang lain dan dapat kita aktualisasikan untuk ilmu pertanian tersebut. Pendidikan di SMK Pertanian terbukti lebih memberikan banyak pilihan dan masih diminati anak muda negeri ini. Pertanian dan SMK dengan begitu tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Keduanya sama penting dan keduanya juga menjanjikan masa depan. Selama orang masih membutuhkan makan untuk hidup, selama itu pula pertanian menjadi penting dan membutuhkan sentuhan-sentuhan kreatif anak-anak muda kreatif yang terampil seperti siswa-siswi SMK Pertanian.
Pemirsa, di SMK Pertanian, siswa juga diberikan kesempatan untuk menjalankan usaha. Siswa diharapkan bisa belajar bagaimana cara berbisnis. Satu hal yang dimiliki sekolah menengah kejuruan dan tidak dimiliki sekolah menengah atas sederajat lainnya adalah bahwa di SMK siswanya diajarkan tidak hanya teori, namun juga praktek. Dan praktek ini tidak sebatas praktek yang terkait teori yang diberikan di kelas, tapi juga praktek usaha. Karena itu, di SMK termasuk SMK Pertanian, siswa akan diberikan kesempatan untuk menjalankan sebuah usaha. Dari hal ini diharapkan siswa akan bisa belajar secara langsung tentang bagaimana menjalankan sebuah usaha sehingga kelak mereka lulus akan memiliki pengalaman yang bisa mereka gunakan jika memilih merintis sebuah usaha. Nah, di SMK Pertanian, salah satunya SMK Negeri 1 Temanggung, siswa diberi kesempatan untuk menjalankan usaha pasca panen, seperti produksi roti dan aneka macam kue berbasis tepung tapioka, serta usaha minuman segar aneka jus buah. Setiap harinya secara bergantian, siswa-siswi ini diwajibkan untuk mengoperasikan usaha ini. Mereka berbagi tugas. Ada yang bertugas di divisi produksi dan ada juga yang bertugas di divisi pemasaran. Program STM Bangunan itu memang sudah dirancang 4 tahun karena dari kurikulum yang dibuat ini nantinya anak itu setelah lulus, anak ini statusnya siap kerja, bukan siap latih. Sehingga dengan dididik 4 tahun, itu anak itu nanti begitu masuk ke dunia kerja, dia tuh sudah langsung running dalam pekerjaannya. Maka begitu lulus, anak kami itu langsung kerja tanpa melalui training center dulu. Nah, sehingga perusahaan itu merasa lebih untung dan mempercayai sekolah kami bisa bekerja langsung, bisa berkarir yang baik, sehingga sampai hari ini anak-anak kami hampir semuanya terserap di dunia kerja. Yang berbelanja di unit usaha ini tidak sebatas siswa, namun juga guru dan pegawai sekolah. Bicara pemasaran, roti dan kue yang diproduksi unit usaha sekaligus tempat siswa menempa pengalaman usaha ini pun mulai meluas. Beberapa mitra sengaja memesan roti dan kue pada unit usaha SMK Pertanian karena kualitas rasa serta harganya yang kompetitif. Dari unit usaha ini, siswa bisa belajar langsung bagaimana mengelola dan mengembangkan pasar agar usaha bisa berkembang. Untuk itu, menjaga mutu produksi adalah syarat mutlaknya. Dari model pembelajaran ala praktek langsung inilah, kelak diharapkan akan lahir pengusaha muda yang bisa mendorong maju dunia pertanian nasional. Kami dipercaya oleh Bapak Bupati Temanggung untuk maju ke lomba pelayanan publik tingkat provinsi. Alhamdulillah kami menang. Kemudian kami maju ke tingkat nasional, alhamdulillah menang. Sehingga pada tahun 2010 kemarin kami mendapat piala dari Presiden sebagai sekolah yang memiliki tingkat pelayanan publik terbaik. Kami maju lomba Adiwiyata Sekolah tingkat provinsi, kami menang dan kami maju lagi ke tingkat nasional, menang. Maka pada bulan Juni kemarin tahun 2012 kami diundang ke Jakarta oleh Menteri KLH untuk mendapatkan piagam penghargaan sebagai sekolah Adiwiyata Nasional terbaik. Kemudian yang terakhir ini kami 2 kali menang lomba Olimpiade Sains Terapan Nasional yang dilaksanakan di Surabaya untuk mata pelajaran fisika terapan dan kimia terapan.
Pemirsa, di SMK Pertanian siswa diajarkan untuk mengolah bahan pangan lokal menjadi panganan yang menarik. Ini sangat penting untuk menciptakan ketahanan pangan nasional. Para siswa ini tengah menyiapkan diri untuk mengikuti ajang lomba kompetensi siswa tingkat nasional yang rencananya akan digelar di Bandung, Jawa Barat beberapa waktu lagi. Di bawah asuhan seorang guru pembimbing, mereka mencoba meracik makanan unik. Kenapa dikatakan unik? Di mana letak keunikannya? Dari bentuknya, sekilas yang dapat ditangkap adalah bahwa yang tengah dikerjakan para siswa ini adalah panganan mewah yang biasa ditemui di hotel-hotel berbintang. Berkelas, begitu berkelas. Menarik hati bukan? Tapi siapa sangka bahwa makanan yang tengah mereka buat ini berbahan dasar tanaman pangan lokal bernama karo pedang yang bisa dengan mudah ditemui di Kabupaten Temanggung. Di ajang lomba kompetensi siswa 2012 nanti, siswa-siswi ini ingin mengangkat potensi panganan lokal. Hal ini menurut guru pembimbing mereka penting dalam konteks menjaga ketahanan pangan bangsa ini. Kita juga mengajarkan kepada anak-anak bagaimana kita memanfaatkan pangan-pangan lokal sebagai upaya kita semua pendukung kearifan lokal untuk negara kita. Nah, kemudian kita juga mengajarkan kepada anak-anak di sini memang kita ajarkan untuk mandiri dan terampil, terutama kita SMK ini keunggulannya anak-anak di sini selain pintar ya dalam hal teori juga keterampilan sangat kita latih di sini sehingga di sini kurikulumnya memang sebagian besar adalah praktikum terutama untuk pelajaran produktif. Dengan memberikan contoh dan aksi nyata seperti ini, tanaman pangan lokal akan bisa termanfaatkan secara maksimal. Langkah SMK Pertanian mengembangkan produk makanan olahan berbasiskan tanaman pangan lokal seperti merupakan bentuk sinergi yang dilakukan sekolah guna mendukung program ketahanan pangan pemerintah. Sebagaimana diketahui, pemerintah saat ini sangat concern pada usaha pembangunan ketahanan pangan. Ketergantungan pada komoditi impor seperti kedelai dan gandum harus terus dikurangi. Demikian juga ketergantungan bangsa ini pada satu jenis tanaman pangan, misalnya beras. Karena itu, upaya penganekaragaman jenis panganan, sebagaimana diupayakan pihak SMK Pertanian, harus didukung semua pihak terkait. Bahwa STEMBA ini sangat bermanfaat dari kehidupan yang berbasis pada pertanian ini. Karena di sini di samping mencetak anak-anak didik yang mampu di dalam konsep-konsep tentang pertanian, tetapi juga sekaligus dipersiapkan untuk segera bisa langsung bekerja di bidang-bidang pertanian apabila memang yang bersangkutan tidak berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan ini sudah terbukti bahwa di sini juga banyak kegiatan-kegiatan yang langsung berkaitan dengan masalah di samping kegiatan pertanian, juga produk-produk yang ada di sini kemudian bisa dipasarkan sehingga hasilnya bisa dirasakan langsung baik itu oleh anak didik maupun masyarakat yang ada di sekitarnya. Kemudian yang berkaitan dengan masalah kebijakan yang lebih operasional, memang STEMBA ini banyak sekali kita usulkan untuk mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah pusat yang semuanya itu dalam rangka untuk lebih memberikan fasilitas, di dalam rangka untuk mengembangkan daripada kemampuan anak didik dalam menghadapi persaingan-persaingan global. Salah satu contohnya adalah bangunan-bangunan yang ada di sana, kemudian lab-lab yang ada, kemudian persyaratan TIK dan semuanya, itu adalah kebijakan kita dalam rangka untuk membackup daripada kegiatan-kegiatan yang ada di STEMBA ini.
Pemirsa, di SMK siswa tidak hanya diajarkan teori dan praktek, tapi juga magang di industri pertanian. Ia mengawali usahanya pada tahun 2001. Usaha ini saya rintis tahun 2001, mulai dari pengolahan buah karika. Sebelumnya kan saya pernah bekerja di perusahaan pengalengan. Kebetulan perusahaan itu kolab. Nah, ini menjadi suatu berkah bagi saya pribadi. Usaha pengolahan makanan ini dirintis justru saat ia kehilangan pekerjaan di sebuah perusahaan pengalengan makanan. Perusahaan itu kemudian kolaps. Bagi sebagian orang, hal itu mungkin merupakan bencana, tapi tidak bagi Trisila Jumantara. Saya amati lingkungan di sekitar saya ini kan banyak potensi yang belum tergarap. Salah satunya adalah produk unggulannya Karika Dieng. Karika Dieng itu hanya ada tumbuh di Indonesia di dataran tinggi Dieng. Tidak bisa tumbuh di tempat lain. Di dunia hanya bisa tumbuh di 3 negara, salah satunya di Indonesia. Nah, ini adalah potensi yang luar biasa apabila dikembangkan dengan maksimal. Modal uang yang ia miliki saat memulai usaha pengolahan makanan khas Dieng diakuinya sangat sedikit. Hanya 500.000. Cuma cukup untuk membeli bahan baku, tapi ia punya segunung tekad. Saya kebetulan alumni SMK Negeri 1 Temanggung. Di sana banyak fasilitas mesin peralatan. Nah, kemudian saya dekati untuk menjalin kerjasama. Jadilah terbentuklah MOU, kami mensuplai bahan baku, kemudian tenaga ahli untuk pengolahannya, sementara pihak sekolah menyediakan peralatan dan kemasan. Semua permulaan itu sulit. Ungkapan itu benar-benar dirasakan Trisila saat ia baru memulai usaha pengolahan makanan khas Dieng bernama Yuasa Food Berkah Makmur ini. Kami coba, kesulitan pertama, sulit mengakses perbankan konvensional karena nggak ada agunan, usahanya masih kecil. Tapi kita coba buatkan proposal bisnis dan itu kita tawarkan. Ternyata dari situ kami dapat menghimpun modal untuk memulai usaha, mengembangkan usaha. Yang kedua, kendala pemasaran. Tentu saja kita coba pasar itu seperti masuk ke belantara hutan. Kita nggak akan tahu yang apa yang akan kita hadapi. Sehingga semua potensi yang bisa mengembangkan pasar kita coba melalui pameran, melalui bazar, melalui iklan di internet, membuat blog, web, dan lain sebagainya. Apa yang ia lakukan saat ini tidak terlepas dari ilmu dan pengalaman saat ia bersekolah di SMK Negeri 1 Temanggung, Jawa Tengah. Di sekolah ini, Trisila mengaku memperoleh dan mendapat banyak hal. Setelah selesai sekolah, kemudian pernah bekerja di perusahaan, kemudian berwirausaha sendiri seperti ini, baru menyadari bahwa ternyata ilmu yang didapatkan di STM Pembangunan Temanggung waktu itu namanya, yang sekarang menjadi SMK Negeri 1 Temanggung, itu sangat luar biasa. Karena apa? Bekal dasar tentang teknologi hasil pertanian itu sudah kita dapatkan di sana. Hanya bagaimana mengembangkan di tataran real, bagaimana melihat potensi daerah yang sangat mempunyai nilai sangat tinggi ini bisa digarap. Bagi para guru, keberhasilan Trisila dalam usaha pengolahan makanan ini tentu membuat bangga. Profil Mas Trisila ini sejak belajar dulu memang ada kompetensi yang memang arahnya ke kewirausahaan gitu dari dulu. Dia pada awal mulai mungkin dari berusaha itu tahun 2001 itu mulai kerjasama dengan sekolah. Memang sudah mulai kegigihannya itu kelihatan. Hasilnya memang ya seperti yang bisa kita lihat sekarang. Kini dengan bekal ilmu, pengalaman dan kerjasamanya dengan SMK, Trisila bukan hanya memperoleh banyak keuntungan ekonomi, tapi ia juga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Dengan usahanya ini, ia bisa menyerap puluhan jenis produk pertanian yang dihasilkan petani-petani di kawasan Dieng, Wonosobo.
itu hampir 32 item. Salah satunya karika dieng. Kemudian berikutnya ada kentang dieng, ada kacang dieng, ada cabai dieng, ada terong Belanda yang ditanam di Dieng. Belum lagi hasil pertanian yang ada di sekitar Wonosobo bagian bawah. Ada makanan yang berbasik dari singkong, dari pisang, dari buah-buahan yang lain juga banyak sekali. Nah, sehingga kami alhamdulillah bisa menyerap tenaga kerja sampai 50 orang saat ini. Terutama dari warga sekitar, di lingkungan tempat kami berusaha. Berbekal ketekunan, kerja keras, doa, ilmu dan pengalaman, jaringan pemasaran produk olahan milik Trisila ini telah menggurita. Pemasaran produk olahan kami ini sudah melalui jaringan retail modern, Hypermart, Matahari, itu sudah nasional. Dari Papua sampai ke Aceh sana ada. Ya. Kemudian ada juga yang kita pasarkan langsung, seperti di Bali, di Mataram, kemudian di Batam, itu kita punya beberapa jaringan pemasaran, seperti agen-agen kami yang ada di sana. Ia berharap apa yang ia lakukan dan capai saat ini bisa menjadi inspirasi bagi siswa-siswi SMK bahwa pilihan mereka bersekolah di SMK adalah tepat. Karena saya sendiri juga membuktikan, ya, telah membuktikan bahwa nilai tambahnya luar biasa. Karena teman-teman yang kebetulan bisa atau menginginkan untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, kuliah pun masih bisa mengikuti. Pemirsa, pembangunan pertanian adalah hal yang penting bagi bangsa ini. Karena itu, SMK akan terus menjadi bagian dari itu. SMK akan terus bergerak menjadi motor penggerak. Saya Vera Indriani, pamit undur diri.